Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami peserta Latsar CPNS 2022 gelombang 3, angkatan 10 golongan 3, kelompok 1. Kali ini akan menyajikan infografis penerapan perilaku adaptif di tempat kerja. Sebelum masuk ke materi, mari kita berkenalan dengan kelompok 1. Yang pertama, Gian Rahmayanti Livai SKMMM. Yang kedua ada Irawati MSI. Yang ketiga, Sri Amalia Edi SEMAK. Yang keempat, Abdul Ghalib SEMSI. Dan yang terakhir, yang kelima, Rahmat Ghazali MM. Adaptif adalah karakteristik alami yang dimiliki makhluk hidup untuk bertahan hidup dan menghadapi segala perubahan lingkungan atau ancaman yang timbul. Perilaku adaptif di tempat kerja ada 3. Yang pertama, selalu berpikir ke depan. Sebagai seorang dosen, sudah wajib hukumnya untuk selalu berpikir ke depan. Berpikir jauh ke depan adalah suatu perilaku yang memikirkan hal-hal yang perlu dilakukan atau akibat yang akan ditimbulkan dari suatu perbuatan sehingga memiliki sikap waspada terhadap segala sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang atau masa depan. Yang kedua, mengasah pengetahuan. Sebagai seorang dosen juga tentunya harus terus mengasah pengetahuannya hingga ke tingkat yang mahir. Yang ketiga, tidak mudah mengeluh. Saat kita mengeluh soal pekerjaan, kita hanya akan menghabiskan waktu, tenaga, dan pikiran. Nah, hal ini sedikit banyak tentu akan berdampak pada hasil kerja kita. Kualitas kerja kita bahkan bisa saja mengalami penurunan. Sebaliknya, ketika kita tidak mudah mengeluh, meski pekerjaan yang kita hadapi terlalu sulit atau tidak sesuai harapan, kita bisa menghemat waktu dan tenaga dan mengalihkannya pada pekerjaan. Dengan begitu, kita bisa lebih fokus dalam menemukan solusi dan mencoba menjalani hal tersebut sebaik mungkin, dan pada akhirnya hal tersebut akan berdampak positif terhadap produktivitas kerja kita dan kita bisa beradaptasi dengan pekerjaan kita. Mengapa kita harus adaptif? Karena ASN yang adaptif mampu menyesuaikan dengan kondisi yang terjadi, sehingga ASN harus mempunyai kapabilitas, integritas, kemampuan yang bisa ditampilkan ke depan dalam kondisi apapun. Terdapat 3 paduan perilaku atau kode etik dalam adaptif. Yang pertama adalah cepat menyesuaikan diri terhadap perubahan. Kemudian yang kedua adalah terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas. Dan yang terakhir adalah bertindak proaktif. Selanjutnya adalah dimensi kreativitas. Pada umumnya istilah kreativitas dan inovasi kerap diidentikan satu sama lain. Selain karena saling beririsan yang cukup besar, kedua istilah ini memang secara konteks boleh jadi mempunyai hubungan kasual sebab akibat. Sebab inovasi yang baik biasanya dihasilkan dari sebuah kreativitas. Tanpa adanya kreativitas, inovasi akan sulit hadir untuk diciptakan. Adapun dimensi-dimensi kreativitas dikenal melingkupi antara lain. Yang pertama adalah fluensi atau kefasihan atau kelancaran, yaitu kemampuan untuk menghasilkan banyak ide atau gagasan baru karena kapasitas atau wawasan yang dimilikinya. Yang kedua adalah flexibility atau fleksibilitas, yaitu kemampuan untuk menghasilkan banyak kombinasi dari ide-ide yang berbeda. Yang ketiga adalah elaboration atau elaborasi. Budaya adaptif dalam pemerintahan itu merupakan budaya organisasi di mana kita sebagai ASN memiliki kemampuan menerima perubahan termasuk penyelarasan organisasi yang berkelanjutan dengan lingkungan kerja kita dan juga melakukan proses perbaikan di internal yang berkesinambungan. Dalam konteks berorganisasi ini, maka nilai adaptif tercermin dari kemampuan respon organisasi dalam mengadaptasi perubahan itu sendiri. Selanjutnya ada 5 adaptif sebagai nilai dan budaya ASN. Yang pertama itu
pegawai harus terus mengasah pengetahuannya hingga ke tingkat mahir atau personal mastery. Jadi sebagai dosen ini dituntut untuk selalu mengasah kemampuannya. Adaptif merupakan salah satu karakter penting yang dibutuhkan oleh individu maupun organisasi untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Ada beberapa alasan mengapa nilai-nilai adaptif perlu diaktualisasikan dalam pelaksanaan tugas jabatan di sektor publik. Alasan pertama adalah perubahan lingkungan strategis. Lingkungan strategis di tingkat global, regional maupun nasional yang kompleks dan terus berubah adalah tantangan tidak mudah bagi praktek administrasi publik, proses-proses kebijakan publik, dan penyelenggaraan pemerintahan ke depan. Dalam kondisi di mana perubahan adalah sesuatu yang konstan dengan nilai sosial ekonomi masyarakat yang terus bergerak, disertai dengan literasi publik yang juga meningkat, maka cara sektor publik dalam menyelenggarakan fungsinya juga memerlukan kemampuan adaptasi yang memadai. Alasan kedua yaitu kompetisi di sektor publik. Perubahan dalam konteks pembangunan ekonomi antar negara mendorong adanya pergeseran peta kekuatan ekonomi, di mana daya saing menjadi salah satu ukuran kinerja sebuah negara dalam kompetisi global. Sampai dengan tahun 2000-an, Amerika Serikat dan Jepang merupakan dua kekuatan ekonomi terbesar di dunia. Namun satu dekade kemudian muncul beberapa pemain besar seperti Tiongkok yang terus tumbuh dan berkembang pesat menjadi kekuatan ekonomi regional dan bahkan kini menggeser Jepang dan menjadi pesaing serius Amerika Serikat sebagai negara adidaya baru. Alasan ketiga adalah komitmen mutu. Pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah melalui kerja ASN di sektornya memerlukan banyak perbaikan dan penyesuaian. Standar mutu pelayanan, ASN yang responsif dan cerdas dalam menyelenggarakan pelayanan, serta literasi publik atas kualitas layanan yang terus meningkat menjadi faktor-faktor yang mendorong komitmen mutu yang baik. Variabel selanjutnya yang tidak kalah pentingnya yaitu perkembangan teknologi seperti artificial intelligence, Internet of Things, Big Data, otomasi dan yang lainnya. Tidak bisa dipungkiri bahwa teknologi menjadi salah satu pendorong perubahan terpenting yang mengubah cara birokrasi serta sektor bisnis.